khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tabipun. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita di Jumat yang penuh barokah. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, bisa mengaji, bisa sholat, dan aktivitas yang lainnya. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, pada kesempatan Jumat yang penuh barokah ini, seperti biasa kegiatan kita yang pertama adalah kegiatan keluarga mengaji. Apa saja sih di kegiatan keluarga mengaji itu? Yang pertama, anak-anak memurajaah atau mengulang-ulang hafalan yang sudah ustazah berikan, baik itu hafalan hadis, hafalan doa, dan hafalan surah-surah pendek. Nah, anak-anak yang salihah dan salihah, selain dari kegiatan keluarga mengaji, anak-anak juga akan ustazah ajak untuk melihat kisah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sebelum kita menyaksikan kisah Nabi Muhammad SAW, kita buka dulu pertemuan kita dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman, dan tambahkanlah aku petunjuk. Amin. Mari kita saksikan kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Beliau diutus Allah untuk memperbaiki akhlak manusia dan untuk meluruskan akidah. Nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh para sahabatnya. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Rasulullah yang sangat menyayangi dan mencintai Rasulullah. Kecintaan dan rasa sayangnya kepada Rasulullah dia tunjukkan ketika dia ikut berperang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir Quraisy. Dengan penuh semangat dan gagah berani, Mus'ab bin Umair menghadapi musuh-musuh Allah. Sambil berteriak, dia berkata, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului beberapa orang Rasul. Kalimat ini diucapkan Mus'ab bin Umair saat mempertahankan bendera. Dan kalimat itu dikukuhkan Allah menjadi ayat dalam Al-Quran. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Rasulullah yang juga sangat menyayangi dan mencintai Rasulullah. Sebelumnya, Salman Al-Farisi lahir sebagai putra Buparti Isfahan di Persia. Salman sangat disayang oleh ayahnya. Namun ketika beliau mendengar kenabian Rasulullah, beliau mencari Rasulullah karena beliau ingin masuk dalam Islam. Lalu akhirnya beliau pun masuk Islam ketika beliau bertemu dengan Rasulullah sampai akhir hayatnya. Saat pasukan Rasulullah berjalan di bawah panas matahari yang sangat menyengat, Abu Dzar Al-Ghifari tertinggal jauh dari rombongan.
Rasulullah dan para sahabat telah sampai di tujuan. Kemudian Abu Dzar Ghifari menyusul. Lalu Rasul bertanya, "Kenapa engkau tertinggal dari rombongan, wahai Abu Dzar?" Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, aku menemukan genangan air hujan, tetapi aku berkata kepada diriku sendiri untuk tidak meminumnya, sebelum engkau meminumnya terlebih dahulu, wahai Rasulullah." Kecintaan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setelah kepergian Rasulullah Muhammad SAW, Bilal bin Rabah tidak lagi menjadi muazim bagi kaum muslimin. Dia menetap di Syria. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab datang berkunjung ke Syria. Orang-orang menggunakan kesempatan itu. Mereka memohon kepada Khalifah agar meminta Bilal mengumandangkan azan lagi, seperti ketika Rasulullah masih hidup. Walau hanya sekali saja, Umar pun memanggil Bilal dan memintanya mengumandangkan azan. Tetapi Bilal menolaknya. Namun karena Umar bin Khattab dan sahabat lainnya terus memohon, akhirnya Bilal pun naik ke atas menara dan mulai berazan. Namun ketika sampai kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah pun menangis terseduh-seduh. Para sahabat pun turut menangis. Mereka sangat merindukan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka. Kecintaan Miqdad bin Amr kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saking cintanya Miqdad kepada Rasulullah SAW, sehingga apabila ada kehebohan di Madinah, Miqdad segera menaiki kudanya, menghunus pedang dan berjaga di depan rumah Rasulullah. Ia layak mendapatkan ucapan Rasulullah SAW. Sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya kepadaku, wahai Miqdad, bahwa Ia mencintaimu. Kecintaan Hamzah bin Abdul Muthalib kepada Rasulullah sangatlah besar. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat sekaligus paman dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ia mendengar Abu Jahal menyakiti Muhammad, lalu ia memukul kepala Abu Jahal sambil berkata, "Kenapa kamu cela dan kamu maki Muhammad? Padahal aku telah menganut agamanya dan mengatakan apa yang dikatakannya. Nah, jika kau mengulangi lagi makianmu dan kau menyakiti Muhammad, maka aku akan membuat perhitungan denganmu." Nah, bagaimana anak-anak saleh dan salihah? Kisah tentang Rasulullah Muhammad SAW tadi menarik, bukan? Subhanallah. Para sahabat begitu sayang dan cintanya kepada Rasulullah, sehingga para sahabat rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, anak-anak sayang gak sih sama Rasulullah? Wah, hebat. Cinta tidak sama Rasulullah? Wah, hebat. Ustazah juga sayang. Bahkan Ustazah sangat rindu kepada Rasulullah. Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu, ya Rasul, seakan engkau di sini. Anak-anak yang saleh dan salihah, kalau anak-anak cinta dan sayang kepada Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti dan menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalkan Rasulullah itu memerintahkan kita untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Begitu pula Rasulullah memerintahkan kita untuk memulai segala sesuatu dengan berdoa, membaca bismillah. Kemudian mengakhiri setiap kegiatan dengan alhamdulillah. Nah, bisa kan anak-anak mengikuti dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah?
Wah, hebat. Baiklah Nana, dengan berakhirnya kisah tadi maka berakhir pula pertemuan kita di Jumat yang penuh barokah ini. Kita tutup, kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku bersujud dan